Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab surat-surat pendek Al-Quran Juz 30. I'rab surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaqi. Qul fi'lu amrin mabniun ala sukuni. Qul di sini merupakan fi'il amar. Fi'il amar di sini hukumnya mabniun ala sukuni, yaitu mabni terhadap sukun yang terletak pada akhir lafadznya, yaitu qul. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Sedangkan fa'il dari qul yang merupakan fi'il, karena setiap fi'il itu pasti ada fa'il dari lafadz qul itu berupa dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan wujuban secara wajib, takdiruhu antah, yang mana apabila ditakdirkan atau ditampakkan, dikira-kirakan itu berupa lafadz antah. Qul antah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalallaha minal i'rabih ibtidaiyatun. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yaitu qul beserta fa'ilnya antah itu tidak mempunyai mahal ibtidaiyatun, karena menjadi awalan atau ibtidaiyah, jumlah ibtidaiyah, pengawal dari sebuah kalimat. A'udzu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu. A'udzu di sini merupakan fi'il mudhari' yang marfu dalam keadaan rafa'. Kenapa? Karena keberadaannya tersebut sepi dari amil nasab ataupun amil jazm. Oleh sebab itu, fi'il mudhari' harus dibaca marfu, karena ketidakadaan kata yang menyuruh kata tersebut dibaca nasab ataupun dibaca jazm. Oleh sebab itu dibaca marfu. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu, sedangkan tanda rafa'nya untuk fi'il mudhari' a'udzu itu dengan menggunakan harakat dhammah pada akhir lafadznya, yaitu a'udzu. Nah, dikarenakan a'udzu di sini merupakan fi'il, tentunya pasti ada yang namanya juga fa'il. Mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Adapun fa'il dari fi'il mudhari' a'udzu itu berupa dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan wujuban secara wajib takdiruhu ana, yang apabila ditampakkan atau dikira-kirakan itu berupa ana. A'udzu ana. Nah, ana di sini terwakilkan dengan adanya huruf mudhari' hamzah pada awal fi'il mudhari'nya, yaitu a'udzu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli nasbin maf'ulun bihi maqulul qawli. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yaitu a'udzu ini dalam mahal nasab, karena menjadi maf'ul bih dari lafadz qul, yang mana notabene a'udzu ini sebagai maqulul qaul, yaitu isi dari perkataan, isi dari ucapan qul. Katakanlah. Apa yang dikatakan tersebut? Isi dari suatu perintah yang berupa katakanlah itu berupa a'udzu, saya berlindung. Itu yang disebut dengan jumlah maqulul qaul, isi dari perkataan yang dalam mahal nasab, karena menjadi objek sasaran dari fi'il qul. Bi rabbil falaqi. Bi al-ba'u harfu jarrin mabniun al kasri. Bi huruf ba-nya di sini merupakan huruf jar mabniun ala kasri. Setiap huruf di sini hukumnya mabni. Mabninya sesuai dengan harokat terakhirnya masing-masing. Karena di sini hurufnya berharokat kasroh, maka mabninya di sini adalah mabni kasroh, mabniun ala kasri. Bi. Wa rabbi ismun majrurun bil ba'i. Sedangkan lafadz rabbi yang terletak setelah huruf ba itu merupakan isim yang dibaca majrur, sebab kemasukan huruf jar bi. Oleh sebab itu harus dibaca majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya dari lafadz rabbi itu dengan menggunakan harokat kasroh pada akhir lafadznya, yaitu rabbi, tanpa al dan tanpa tanwin, wa huwa mudhafun, karena rabbi di sini menjadi mudhaf atau kata yang dalam satu susunan idhofah dimudhafkan dengan lafadz setelahnya yang berupa al-falaqi. Al-falaqi mudhafun ilaihi majrurun. Lafadz al-falaqi di sini merupakan lafadz atau kata yang menjadi mudhaf ilaih, hukumnya majrur. Mudhaf ilaih hukumnya majrur.
Wa alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya di sini pada lafaz al-falaki itu dengan menggunakan harokat kasroh yang terletak pada akhir lafaznya, yaitu al-falaqih. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bi a'udzu. Sedangkan si bi jumlah yang berupa jar dan majrur yaitu bi rabbil falaqih itu merupakan sebuah kata atau anak kalimat yang ta'alluq atau berkaitan dengan fi'il sebelumnya yang berupa a'udzu. Artinya makna dari si bi jumlah yaitu bi rabbil falaqih itu masih berhubungan dengan fi'il mudhari'nya yang berupa a'udzu. Ayat yang kedua. Min syarri ma khalaqo. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Min di sini merupakan huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini sesuai dengan harokat terakhirnya masing-masing. Karena di sini harokat terakhirnya berupa harokat sukun pada nun, maka mabninya mabni sukun. Min. Syarri. Syarri ismun majrurun bimin. Lafaz syarri di sini merupakan isim yang dibaca jar atau isim yang harus dimajrurkan bimin sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya pada lafaz syarri itu dengan menggunakan harokat kasroh yang terletak pada akhir lafaznya, yaitu syarri. Tanpa al dan tanpa tanwin karena wa huwa mudhafun. Karena lafaz syarri di sini merupakan sebuah mudhaf. Kata yang dimudhafkan dengan lafaz setelahnya. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya berupa lafaz setelahnya yang berupa ma. Ma ismun mausulun bi makna allazi. Mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ma di sini merupakan isim mausul, kata penghubung bi makna allazi yang bermakna allazi. Artinya makna dari ma itu sama dengan maknanya allazi. Mabniun ala sukuni. Yang mana setiap isim mausul itu hukumnya mabni. Mabninya sesuai dengan harokat pada huruf terakhirnya masing-masing. Karena di sini pada huruf akhirnya berupa alif tanpa harokat atau sukun, maka mabninya adalah mabni sukun. Fi mahalli jarrin dalam hal jar mudhafun ilaihi karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Tanda jarnya di sini dikira-kirakan karena ma merupakan isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li a'udzu. Sedangkan syibi jumlah yang berupa min syarri ma itu ta'alluq terhadap fi'il sebelumnya yang berupa fi'il mudhari' a'udzu. Artinya makna dari syibi jumlah min syarri ma ini masih berkaitan dengan lafaz a'udzu. Sedangkan ma itu sendiri karena merupakan isim mausul, tentunya mausul pasti ada syilah dan domir robit yang a'id atau yang kembali pada mausul yang sesuai. Mana syilahnya? Syilahnya itu adalah jumlah setelahnya, yaitu kholaqo. Kholaqo fi'lun madin mabniun alal fathi. Kholaqo di sini merupakan fi'il madi. Fi'il madi di sini hukumnya mabni fathah. Kholaqo. Pada akhir lafadznya mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan fa'ilnya, fa'il dari fi'il madi kholaqo itu berupa dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan jawazan secara jawaz atau boleh. Takdiruhu huwa yang mana apabila ditampakkan atau dikira-kirakan itu berupa dhamir munfasil huwa. Asalnya kholaqo huwa jika ditakdirkan. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahallalaha minal i'rabi syulatul mausuli. Sedangkan jumlah dari fi'il dan fa'ilnya kholaqo beserta fa'il huwa itulah mahallalaha minal i'rabi, tidak mempunyai atau tidak menempati satu mahal pun dalam sebuah i'rab karena menjadi syulatul mausuli, syilah mausul dari ma selaku isim mausul. Wal a'idzu mahdzufun, sedangkan dhamir robitnya yang biasa disebut dengan a'id itu dibuang, yang apabila ditakdirkan atau ditampakkan itu berupa dhamir muttasil hu, ai min syarri ma khalaqahu. Hu-nya di sini merupakan dhamir robit yang a'id kepada mausul yang sesuai yaitu ma. Kenapa dhamir robitnya berupa hu? Karena ma-nya di sini bermakna allazi, isim mausul yang bermakna allazi. Seandainya isim mausulnya di sini bermakna allazani atau allazina, maka robitnya atau aidnya itu berupa dhamir huma atau hum. Nah, dikarenakan mausulnya di sini bermakna allazi, maka robit atau aidnya itu berupa dhamir hu yang kembali kepada mausul yang sesuai yaitu ma.
Jadi ma di sini merupakan isim mausul yang menjadi mudhaf ilaih dari lafadz syarri yang mempunyai syilah berupa jumlah khalaqa dengan membuang aidnya berupa dhamir hu. Tapi juga bisa ma-nya dihukumi sebagai huruf masdariyah, bukan sebagai isim mausul. Jika di-i'rab sebagai huruf masdariyah, maka peng-i'rabannya menjadi ma harfun masdariyun mabniun ala sukuni. Ma di sini merupakan huruf masdariyah, yaitu huruf yang mentakwil jumlah setelahnya menjadi makna masdar, mabniun ala sukuni, yang mana huruf masdariyah di sini hukumnya mabni, yaitu mabni sukun. Ma sukun yang terletak pada akhir lafadznya, yaitu pada alif sukun tanpa harokat. Wahia wal fi'lu ba'daha fi ta'wili masdarin fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan ma-nya itu sendiri beserta fi'il yang terletak setelahnya, yaitu khalaqa, itu ditakwil maknanya menjadi masdar. Artinya, khalaqa yang merupakan fi'il madi yang bermakna sudah atau lampau, telah, itu jika kemasukan ma masdariyah, maka maknanya itu berubah menjadi makna masdarnya, bentuk masdarnya, atau bentuk kata bendanya, bukan bentuk kata kerjanya. Nah, ma beserta fi'il setelahnya yang ditakwil masdar itu dalam mahal jar sebab menjadi mudhafun ilaihi, menjadi mudhaf ilaih. Artinya, jika ma-nya di sini dihukumi sebagai huruf masdariyah, maka kesatuan ma beserta khalaqonya ini dihukumi sebagai mudhaf ilaih dari lafadz syarri. Berbeda jika ma-nya di sini dihukumi sebagai isim mausul. Yang menjadi mudhaf ilaihnya jika ma-nya berupa isim mausul itu ma-nya sendiri, sedangkan khalaqonya itu menjadi silah mausul dari ma. Tapi jika ma-nya di sini dihukumi sebagai huruf masdariyah, maka ma-nya harus menempel dengan khalaqa dan ditakwil menjadi makna masdar. Sedangkan ma beserta khalaqa ini dalam mahal jar karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari lafadz syarri. Nah, dikarenakan ditakwil menjadi masdar, maka maknanya menjadi min syarri khalqihi. Aid atau robitnya itu tetap keluar, yang berupa dhamir hu, yaitu hi pada akhir lafadznya. Min syarri khalqihi. Ini jika ditakwil dengan masdar, sama-sama bisa. Entah itu ma itu berupa isim mausul, ataupun ma itu berupa huruf masdariyah. Sama-sama bisa dalam pengirapannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ayat yang ketiga. Wa al-waw harfu atfin mabniun alal fathih. Waw di sini merupakan huruf ataf, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa min harfu jarrin mabniun ala sukuni, sedangkan min yang terletak setelahnya itu berupa huruf jar. Huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun, min. Syarri ismun majrurun bin min. Sedangkan syarri ini merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harakat kasroh. Syarri. Wal jaru wal majruru ma'tufun ala syabiki. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu min syarri ghasikin itu diatofkan terhadap lafadz sebelumnya karena terletak salah huruf atof wa. Oleh sebab itu, hukumnya harus ikut kepada lafadz yang menjadi ma'tuf alaihnya, yaitu lafadz min syarri ma khalaqa, yang ta'alluq kepada fi'il mudhari' sebelumnya, yaitu a'udzu. Wa syarri mudhafun. Syarri di sini menjadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya berupa ghasikin. Ghasikin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Ghasikin di sini merupakan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar atau majrur. Tanda jarnya di sini dengan menggunakan harakat kasroh pada akhir lafadznya, yaitu ghasikin. Idza dzarfu zamanin bimakna syarti. Idza di sini merupakan dzarf zaman yang bermakna syarat. Mabniun ala sukuni. Nah, di sini hukumnya mabni. Mabninya adalah mabni sukun. Sukun pada akhir lafadznya, yaitu idza. Sukun pada alif tanpa harokat. Fi mahli nasbin, dalam mahal nasab, maf'ulun fihi karena menjadi maf'ul fih, yaitu dzaraf zaman. Muta'alliqun bi syarri, yang mana idza di sini merupakan dzaraf zaman yang ta'alluq terhadap lafadz syarri sebelumnya. Idza mudhafun. Nah, idza di sini merupakan mudhaf. Mudhaf ilaihnya berupa fi'il setelahnya, yaitu waqaba. Waqaba fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Waqaba di sini merupakan fi'il madi. Fi'il madi hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah waqaba pada akhir lafadznya, yaitu waqaba.
Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan fa'il dari fi'il madi wa qoba itu merupakan dhamir mustatir jawaz yang apabila ditakdirkan atau ditampakkan itu berupa dhamir munfasil huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan jumlah fi'il fa'ilnya wa qoba beserta dhamir mustatir huwa itu dalam mahal jar sebab menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari lafaz idza selaku dzaraf zaman. Kemudian ayat setelahnya yaitu ayat keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathi. Wawu di sini merupakan huruf ataf, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni, sedangkan minnya di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Pengiropannya ini sama seperti lafaz sebelumnya. Syarri. Syarri ismun majrurun bimin. Syarri di sini merupakan isim yang dibaca majrur sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarhi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh yaitu syarri. Wal jaru wal majruru ma'tufun ala sabiqi, sedangkan sibi jumlah yang berupa jar majrur yaitu min syarrin naffatsati dimaktufkan terhadap jumlah sebelumnya yaitu yang terdapat pada ayat yang kedua berupa min syarri ma khalaqa. Syarri mudhafun. Nah, syarrinya di sini merupakan kata yang menjadi mudhaf. Mudhaf ilaihnya berupa lafaz an-naffatsati. An-naffatsati mudhafun ilaihi. Lafaz ini merupakan mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Mudhaf ilaih di sini hukumnya majrur, tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafaznya yaitu ti. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukuni. Fi sama seperti lafaz min, di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Fi. Al-uqadi. Al-uqadi ismun majrurun bi fi. Lafaz al-uqadi di sini merupakan isim yang dibaca jar atau majrur sebab kemasukan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah. Al-uqadi. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bin naffatsati. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu fil uqadi itu ta'alluq terhadap lafaz sebelumnya yang berupa an-naffatsati. Artinya maknanya masih berkaitan dengan lafaz sebelumnya. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasada. Wa min al-wawu harfu atfin mabniun 'alal fathih. Wawu di sini merupakan huruf ataf, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni. Min di sini merupakan huruf jar, huruf hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Min. Syarri. Syarri ismun majrurun bimin. Syarri di sini merupakan isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasroh yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu syarri. Wa huwa mudhafun. Juga syarri di sini menjadi mudhaf, yaitu lafadz yang dimudhafkan dengan lafadz setelahnya yang berupa hasidin. Hasidin mudhafun ilaihi majrurun. Hasidin di sini merupakan isim yang dibaca jar sebab menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya jar. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, sedangkan tanda jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang tampak yang terletak pada akhir lafadznya yaitu hasidin. Din. Wal jaru wal majruru ma'tufun 'ala sabiqi. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu wa min syarri hasidin itu diatafkan karena terletak setelah huruf ataf waw. Wa diatafkan terhadap ma'tuf alaihnya yang berupa min syarri ma khalaqa pada ayat kedua. Oleh sebab itu, min syarri hasidin ini ta'alluq kepada fi'il mudhari' a'udzu juga, sama seperti sibi jumlah yang terdapat pada ayat kedua yang ta'alluq kepada fi'il mudhari' a'udzu. Idza dzarfu zamanin bimakna syarti. Idza di sini merupakan dzarf zaman yang bermakna syarat. Mabniun 'ala sukuni. Nah, di sini hukumnya mabni. Mabninya adalah mabni sukun. Sukun pada akhir lafadznya yaitu idza, sukun pada alif tanpa harokat. Fi mahli nasbin dalam mahal nasab maf'ulun fihi karena menjadi maf'ul fih yaitu dzaraf zaman. Idza mudhafun. Nah, idza di sini merupakan mudhaf. Mudhaf ilaihnya berupa fi'il setelahnya yaitu hasada. Hasada fi'lun ma'adin mabniun 'alal fathi.
Hasada di sini merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah, hasada. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Sedangkan fa'ilnya dari fi'il madhi hasada itu merupakan dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan secara jawaz yang apabila takdirkan itu berupa dhamir munfasil huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan jumlah dari fi'il fa'ilnya yaitu hasada beserta fa'ilnya huwa yang berupa dhamir mustatir itu dalam mahal jar sebab menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari lafadz iza selaku dzaraf zaman. Wallahu a'lam bishawab.